Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah, hari ini 22 Oktober 2017, tepat di Hari Santri Nasional, saya ingin membuat video segala hal yang berkaitan tentang santri dan pondok pesantren. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri dimanapun Anda berada. Semoga dengan menjadi santri, kita tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Dan tentunya, sebagai santri, kita bisa berkontribusi untuk membangun negeri. Ya, kita langsung mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama gue bacain dari Facebook. Ya, di Facebook pertanyaannya datang dari Ahmad Zaki. Ini sepupu gue nih. Bang, kenapa disebut santri? Kenapa disebut santri? Dan ada sejarah awalnya nggak untuk penyebutan santri? Mungkin pertanyaannya kalau dibilang kenapa disebut santri, tahu ya. Tapi kalau lebih spesifik lagi, mungkin pertanyaannya siapa sih yang pantas disebut santri? Gitu. Apakah santri itu cuma yang tinggal di pondok pesantren doang, atau bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, siapa yang pantas disebut santri, kita mesti lihat dari definisi santri itu sendiri. Kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri itu adalah, dia punya dua makna. Yang pertama, orang yang mendalami ilmu agama Islam. Yang kedua, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau disebut dengan orang yang soleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang layak disebut santri adalah orang yang mendalami ilmu agama, belajar ilmu agama, baik itu dimanapun ya, nggak mesti di pondok pesantren, di madrasah boleh, sekolah boleh, di TPQ boleh, di musola-musola boleh, di majelis taklim. Yang penting dia konsen untuk mendalami ilmu agama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia punya ilmu agama itu, dia jalani ibadah dengan sungguh-sungguh dan dia menjadi orang yang soleh. Itu yang disebut dengan santri. Meskipun dia bukan alumni pondok pesantren, meskipun dia nggak pernah mondok, meskipun dia nggak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren, kalau dia mendalami agama dan kemudian dia menjadi orang yang soleh, rajin ibadah, itu disebut santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dalam definisi lain, kalau kita cari di Wikipedia misalnya, di Wikipedia santri itu didefinisikan secara umum sama seperti orang yang mendalami agama dan biasanya tinggal di tempat pesantren, tinggal di tempat belajarnya itu, ya, santri. Maka dari definisi ini, santri adalah orang yang belajar agama lalu kemudian menetap di tempat belajarnya, pesantren. Pesantren itu sebetulnya tempat belajar, tempat santri belajar agama. Bisa di madrasah, bisa di majelis taklim. Nah, ketika dia tinggal di situ, berarti dia mondok di situ. Maka muncul istilah pondok pesantren, ya. Jadi, menurut Wikipedia secara umum, santri adalah orang yang belajar agama dan tinggal di tempat di mana dia belajar, ya. Maka kemudian dari definisi ini akan muncul bahwa santri itu hanya terbatas kepada orang-orang yang tinggal di pondok pesantren dan belajar agama Islam. Tapi lebih lanjut lagi, Wikipedia menjelaskan bahwa santri itu juga diambil dari bahasa Sanskerta. Ada dua. Yang pertama, sastri. Ya, sastri bahasa Sanskerta artinya agama, kitab suci, atau pengetahuan. Ya. Jadi siapapun orang yang mengkaji ilmu agama, yang mengkaji kitab suci, maka disebut sastri. Ya. Santri itu. Mana kedua dari bahasa Sanskerta, ada santri diambil dari kata cantrik. Cantrik itu adalah para pembantu begawan atau resi.
Begawan ini atau resi kita bisa bilang kalau dalam Islam mungkin kiai atau ustadz ya. Begawan ini atau resi dalam bahasa Hindu artinya orang alim di kalangan mereka, namanya begawan. Nah, orang-orang yang mengabdikan diri kepada mereka, kepada para begawan, kepada para resi itu disebut dengan cantrik. Nah, menularlah kemudian istilah-istilah itu kepada kita orang Islam. Santri adalah orang yang mengabdikan diri di pondok pesantren untuk kiainya gitu. Jadi selain dia belajar agama, dia juga mengabdikan diri di pondok pesantren. Itu namanya santri. Dari berbagai sudut pandang ini, dari berbagai definisi ini, kalau gue pribadi ditanya siapa itu santri, gue akan mengacu kepada firman Allah, surah At-Taubah ayat 122, surah ke-9 ayat 122, di mana Allah bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim, maka al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kata Allah, orang yang beriman jangan perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Coba, kata Allah nih, falaula nafara, coba dari sekian banyak orang, dari setiap kelompok ada satu atau dua orang yang diutus liyatafaqahu fid din, khusus untuk tafaqquh fid din, belajar agama, mendalami agama. Jadi orang-orang spesial ya, orang-orang spesial, orang yang mendalami agama, orang spesial. Tugasnya adalah belajar agama. Tafaqquh di situ dalam surah At-Taubah itu menggunakan fi'il mudhari' liyatafaqahu, supaya mereka tuh yatafaqah. Fi'il mudhari' dalam kajian ilmu nahwu dia ada istilah yang istimror. Istimror itu berkelanjutan, kontinuitas gitu ya. Apa ya? Pokoknya gitu, berkelanjutan. Jadi santri itu harus berkelanjutan belajar agamanya, nggak cuma saat jadi pondok pesantren doang. Kalaupun dia lulusan pesantren tapi kemudian dia setelah dari pesantren nggak ngaji lagi, nggak pernah belajar agama lagi, menurut gue itu bukan santri lagi udah, dan dia nggak pantas menyematkan dirinya sebagai santri. Mungkin mantan santri iya, tapi kalau dia masih terus belajar agama sampai tua, maka dia berhak menyandang gelar santri. Tapi ingat, Al-Quran melanjutkan, gak cuma sampai di situ. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Yang namanya santri perannya dua. Yang pertama, tadi belajar agama. Yang kedua, setelah dia belajar, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dia mesti memberikan peringatan kepada kaumnya. Mungkin kalau kita bilang peringatan agak terlalu kasar ya. Kita bisa ungkapkan dengan istilah membawa perubahan di masyarakatnya. Perubahan bukan dalam arti perubahan kepada arah yang kemajuan teknologi, bukan, tapi perubahan agar masyarakat itu lebih dekat dengan Allah. Jadi para santri ketika dia tinggal di pondok pesantren, dia mendalami agamanya. Ketika dia pulang, dia mesti mengemban amanah, menjalankan tugas untuk membawa perubahan di masyarakat itu agar masyarakat itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi menurut gue, santri tadi yang pertama belajar agama, kemudian didalami ilmu agama itu lalu diamalkan untuk menjadi orang yang soleh. Yang ketiga, dia harus menjadi agent of change di masyarakatnya agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lo merasa diri lo santri, maka tugas seorang santri dari tiga yang tadi gue sebutin itu, yang gue ambil dari surah At-Taubah, mesti lo jalani. Meskipun lo nggak lulusan pondok pesantren, nggak masalah. Yang penting lo belajar agama, lo mendalami ilmu agama, lalu lo amalkan untuk menjadi orang yang soleh, lalu lo membawa perubahan yang lebih baik di masyarakat. Ya, itu santri. Jadi nggak mesti lulusan pondok pesantren. Oke?